Terima kasih teman-teman, di hari ini tentunya sangat berbahagia sekali, dan saya selama seminggu ini banyak sekali mbak-mbak yang dipecat. Saya nggak tahu kenapa, duduk permasalahannya di mana, kok bisa itu, saya nggak ngerti ya teman-teman. Kenapa ini semua bisa terjadi? Kenapa ini semua bisa terjadi? Ternyata usut punya usut, majikan banyak yang juga dipecat dari perusahaan-perusahaannya. Kedua, karena banyaknya pekerja migran Indonesia yang utang bank. Ini kalian bener loh, kalian itu harus berhati-hati. Saya tidak ngerti harus ngomong apa sama kalian. Kalian ini janganlah bermasalah di negeri orang, karena sekarang ekonomi itu di mana aja kurang lebih sama. Jadi kurang lebih sama, hati-hati bekerja di negeri orang. Apalagi bagi kalian yang punya rencana untuk berhenti kerja, memecat dirimu sendiri. Kalian sudah umurnya 40 tahun, 50 tahun, ingin berhenti bekerja, apakah boleh? Boleh. Kalian bilang tidak kuat, majikan cerewet, majikan seperti ini, seperti itu, nggak masalah. Tapi kalian harus ingat bahwa peluang kerja kalian itu semakin hari semakin mepet. Dan kalian ini di umur-umur seperti ini, kalau pulang Indonesia mau kerja apa lagi kita ini? Hongkong ini sekarang sudah dimasukin oleh orang-orang Cina. Jadi kita itu bersaing dengan orang-orang Cina. Dan banyak anak yang sudah kerja beberapa bulan pingin pulang. Apakah nggak boleh? Boleh. Tetapi kalian akan menyesal setelah pulang, karena tidak ada pekerjaan. Ekonomi di Indonesia semakin nggak karu-karuan. Pajak naik berapa persen? Ya, itu urusan pemerintah ya. Tapi ya, kalian harus siap sedia. Saya nggak ngerti ini, apakah saya tidak melarang kalian untuk apa ya? Untuk memecatkan diri, ya bukan memecatkan diri bahasanya ya. Untuk tidak bekerja itu apakah boleh, Miss? Boleh. Siapa yang melarang kalian? Kalian boleh nggak kerja. Kalian boleh berhenti dari pekerjaan kalian, boleh. Tapi jangan sampai menyesal. Karena pemerintah itu sebenarnya tidak perlu membuat wacana untuk mengurangi faktor domestik. Hongkong aja sekarang itu mulai ekonominya banyak majikan yang mulai tidak bekerja. Jadi tanpa dikurangi faktor domestik pun, Hongkong ini akan mengurangi. Apakah banyak majikan? Masih banyak majikan. Tetapi majikan sekarang itu lamha. Apa ya? Karena banyak majikan. Hei si tanah mau cece mau mantai kak, kemsaikan rumahnya mereka akan kecil. Mereka mengambil cece karena dadai singsang fangkung. Karena itu ambil cece. Tetapi kalau cecenya, ini komplainan dari majikan melihat TikTok kalian live sejak ditinggal majikan 3 jam, 4 jam, kalian komal atau apapun, kalian tuh sedang diawasi juga. Bukan berarti membatasi kegiatan kalian. Tidak ada seorang pun yang membatasi kegiatan kalian. Kalian mau live, mau apa, tapi tahu diri gitu loh teman-teman. Saya cuma minta kalian tuh tahu diri bahwa kalian tuh merantau cari uang. Kalau kalian mau mendapatkan hak asasi yang sepenuhnya, pulang Indonesia. Kalau kalian pulang Indonesia, kalian akan menikmati segalanya dan semuanya. Kalian ini selalu digerong-gerong sama orang mengatakan, kalau nggak pegang HP, komplain aja. Kalau nggak pegang HP, ya udah berhenti aja dari kerjaan. Ya, mereka hanya ngembor-gembori kalian. Tapi saat kalian nggak punya uang, pinjam 15.000 aja belum tentu dikasih. Ngerti ya sampai di sini ya teman-teman? Saya tidak melarang kalian untuk berbicara tentang apapun. Hak mutlak kalian. Nggak ada masalah. Tetapi yang rugi kalian. Mereka nggak peduli. Ingat omongan saya. Mereka itu tidak peduli kamu itu bekerja atau tidak. Tetapi kamu harus peduli dirimu sendiri kalau kamu tidak punya uang. Jangan percaya sama omongan orang-orang, nggak kuat ya udah berhenti aja. Nggak kuat pulang aja. Ujung-ujungnya tetap kamu yang nggak punya uang. Ujung-ujungnya kamu yang tetap nggak punya uang. Berpikiran secara logika. Sengsara hari ini,
suatu saat kamu akan enak. Jangan percaya sama orang bahwa mukjizat itu nyata tetapi tidak bekerja, tidak berusaha. Ngandalno mukjizat. Lu mukjizat itu dicari, ditekunin, disyukurin. Enggak ada mukjizat itu tiba-tiba datang pada orang yang scroll aja, tiba-tiba menemukan relasi. Cara kamu penampilan itu juga dinilai oleh orang. Cara kamu berbicara itu juga dinilai oleh orang. Penggaweanmu tukaran di media sosial, kira-kira nih, kamu itu dimanfaatkan, bukan disegani. Gak ada yang segan sama kamu, males bertengkar sama kamu. Jadi jangan dikira bahwa kita di media sosial tukaran mbek wong, terus habis itu kita dipuja-puja. Enggak, ujung-ujungnya kita diomongin kok di belakang. Jangan mudah percaya dengan orang yang ngomong bahwa kalian itu didukung penuh dengan ngamuk-ngamuk, dengan bertengkar sama orang. Kalau saya ngamuk karena awakmu duwablek njuk dijambai. Lah awakmu duwablek kongkon golek duit malah berkembang biak. Pentil-pentile dikeluarno, yo kuwi aku nesu lek kuwi. Kan saya tidak tukaran sama satu orang, saya nesune sama kamu toh. Bener gak sih? Jadi tolong kondisikan dirimu sendiri, teman-teman. Bener, kalian itu apa, generasi apa yang kalian inginkan nih? Kalau kalian kayak gini terus, generasi apa yang kalian mau? Apa yang kalian cari? Gak akan ada orang yang peduli sama kamu. Kamu di media sosial viral cuman sesaat. Kamu ngamuk-ngamuk di media sosial, kamu bertengkar dengan orang di media sosial, bahkan ada orang yang akan memanfaatkan keviralanmu, habis itu kamu ketendang. Karena yang mereka cari sensasi. Setelah sensasi itu hilang, kamu ditinggalkan. Makanya saya selalu bilang, jadilah manusia yang bermanfaat. Beberapa konten kreator minta ajarin sama saya ajarin kok. Saya gandeng mereka, saya kasih mereka peluang mengenali ini, mengenali itu. Setelah mereka viral, terkenal, mereka ninggalin saya alhamdulillah. Kenapa? Artinya ilmu saya diserap dan dipakai. Saya memperkenalkan kepada dirjen-dirjen yang ada. Saya mengenalkan sama BPJS, saya mengenalkan sama Konjen. Saat saya mengenalkan relasi saya pada orang lain, saya yakin dan percaya dia punya rezeki, saya punya rezeki. Kenapa? Akhirnya saya dipercaya. Jangan takut mengenalkan sama orang. Kamu punya kenalan pejabat, ada temanmu yang punya kepentingan, kamu nggak mau ngasih nomornya. Ya selamanya kamu akan jadi harapan mereka satu-satunya. Tetapi kamu nggak akan mampu. Saya ada orang deket sama saya kasih nomornya siapa-siapa, tidak perlu melalui saya. Contohnya Evan saya kenalkan sama ini. Ada masalah nggak perlu melalui saya. Dia langsung menghubungi orang yang bersangkutan. Karena tidak selamanya saya available. Kayak kemarin saya sakit. Ada masalah emangnya nunggu saya? Enggak. Kalian berhak memberikan solusi pada orang lain. Yang penting satu, saya selalu pesan sama Evan. Jangan minta uang sama orang. Jangan minta uang sama orang saat dia minta bantuan. Kalau kamu ada waktu, ada kesempatan, kamu boleh membantu. Tetapi jika jiwamu tidak damai sejahtera, jangan menolong orang. Kenapa? Kalau kamu tidak damai dengan dirimu sendiri, kamu nolong orang, itu jatuhnya ngamuk. Karena saya pernah ada orang itu datang ke rumah saya, dia itu mau makan malam sama keluarga saya, dia ditelepon sama orang minta bantuan, yang keluar adalah kata-kata "Cuk". Aku kira repot, Cuk. Ya kalau saya mendingan gak tak angkat. Kowe masih nesu ndek aku. Sepenting aku tidak menyakitimu. Makanya ada yang telepon saya nggak diangkat, yo ojo nesu. Saya tidak wajib mengangkat telepon kalian. Kalau saya senang saya angkat, kalau saya tidak senang saya tidak angkat. Tidak ada siapapun yang bisa memaksa saya untuk angkat telepon. Dan tidak ada siapapun yang bisa memaksa saya untuk menyelesaikan masalah orang. Karena masalahmu, kamu yang bertanggung jawab atas hidupmu. Bener gak sih? Gak ada orang yang akan menolong kamu. Bohong kalau dia mau menolong kamu. Ya kalau dia ada waktu ya nolong. Dia gak akan memaksakan diri. Posisi loro, ngoyok nolong wong terus mano wongnya gak terima kasih, kue loro hati. Oh enggak saya. Kalau saya posisinya gak bahagia,
saya nolong orang lain terus saya nggak ikhlas dadine dosa. Ya wis mendingan ora tak tulung. Lah gue masih nesu mbok sampai Jabal Kerot ben orang ngurus. Karena kalian bukan kewajiban saya. Leres napa mboten? Apa karo nesu-nesu rek? Ya bener. Ya jenenge wong urip kahanan kok dipaksa-paksa. Mareno nggih status menghina saya orang ngurus. Saya itu orang ngurus brahlah sakarepmu. Ya pernah. Oh, ditolong nesu lah ya ben lho. Oke, ada telepon masuk. Halo. Siang. Selamat siang.